Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Sister Slam Datakan volume 11 part 27. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah serangan Rangga dan Sion, tidak ada yang bisa melukai Rajul. Itu karena dagang Rajul memiliki efek seperti gangguan sihir. Rimuru tidak menduga lelaki sekuat Rajul tidak punya ambisi, malah mengabdi kepada Gembel. Rimuru mengubah pandangannya ke arah pintu Ganterdal. Mau tidak mau, Rimuru harus siap untuk bertarung. Pada saat itu juga, tidak hanya Rimuru, Sion, dan Hinata semuanya terkejut. Namun itu wajar, Raja Iblis yang seharusnya tidak ada di sini, dan dia sedang berdiri di sana. Dengan pakaian jubah putih yang diperlengkapi besi seperti emas, dan itu seperti biasa, dia terlihat sangat tampan. Meskipun suasana hatinya buruk, Leon tidak sendirian. Ada beberapa kesatria di belakangnya. Mereka semua memancarkan aura yang sangat kuat. Rimuru sedikit bingung. Rimuru tidak tahu Raja Iblis Leon musuh apakah teman. Melihat Raja Iblis Leon, Gembel langsung mengaktifkan ultimate skill adu domba. Gembel berkata, "Kau juga datang, Raja Iblis Leon, dan ini pertama kalinya aku bertemu dengan Anda. Anak-anak yang kamu beli di masa lalu, mereka semua dikumpulkan dan dipasrahkan kepadaku. Namun saya rasa saya harus minta maaf kepada Anda karena Anda sampai repot-repot datang ke sini." Rimuru merasa Leon dan Gembel baru pertama kali bertemu. Dan jika dilihat dari kata-kata Gembel, sepertinya Gembel melakukan acting. Leon yang tadinya diam, kini berkata, "Nah Gembel-san, apa yang kamu bicarakan? Aku kesini bukan untuk menemuimu." Gembel berkata, "Raja Iblis Leon, aku memanggil anak-anak dengan teknik yang kau ajarkan kepadaku. Dan jangan bilang bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Bukankah Anda punya rencana ingin memperkuat kekuatanmu dengan anak-anak dari dunia lain yang diperkuat dengan roh, seperti halnya Shizu Izawa?" Mendengar itu, Rimuru marah. Namun Raphael menyela dan melapor. Terdeteksi individu yang bernama Gembel menggunakan retorika untuk membuat Raja Iblis Leon dengan master bermusuhan. Rimuru tidak peduli dengan apa yang dikatakan Gembel. Bagi Rimuru, jika memusuhi Raja Iblis Leon dalam situasi seperti ini benar-benar mengerikan. Walaupun demikian, namun tetap saja Rimuru tidak bisa mengabaikan Shizu Izawa, karena yang memanggil Shizu Izawa adalah Leon, lalu dibiarkan begitu saja. Namun tidak itu saja, sepertinya Leon juga memanggil anak-anak dari dunia lain selain Shizu Izawa. Rimuru berkata kepada Leon, "Apa itu benar? Kau tidak hanya memanggil Shizu Izawa, tetapi juga anak-anak lain. Bahkan kamu juga tahu, anak-anak yang tidak stabil itu tidak akan bertahan lama di dunia ini." Saat Leon hendak berkata, terdengar suara tawa yang sangat keras. Gembel bergumam, "Ini sangat lucu." Kata-kata Gembel benar-benar menghasut. Dia mencoba menentang rasa keadilanku dan membuatku memusuhi Leon. Rimuru berkata kepada Leon, "Jadi itu alasanmu, Leon-kun? Coba lihat bawaanmu diselimuti roh. Apakah itu benar-benar ulahmu? Dan apakah kedua bawaanmu itu juga orang dunia lain?" Leon menjawab, "Ya, itu benar, tapi aku punya alasan lain." Mendengar kata-kata ia, Rimuru berteriak, "Diam!" Rimuru berlari menuju ke arah Leon. Rimuru tidak bisa melepas amarahnya tanpa memukul wajah Leon, walaupun tahu ini rencana Gembel. Rimuru mengepalkan tinjunya untuk memukul Leon. Saat dipukul, Leon tidak bergerak, bahkan menghentikan bawahannya yang mencoba melindunginya, yang menatap lurus ke arah
Rimuru. Meskipun Rimuru memukul Leon sekuat tenaga, namun pukulan Rimuru tidak menyebabkan kerusakan banyak kepada Leon, walaupun Leon tidak bergerak sedikit pun. Dengan begini, Rimuru menyadari bahwa Raja Iblis Leon lebih baik dari apa yang kukira. Sebenarnya, Sisu sudah membenci Leon, karena Sisu tidak tahu bagaimana caranya membenci Raja Iblis Leon. Pada awalnya, Rimuru ingin hanya memenuhi janji Rimuru kepada Sisu Izawa untuk mencari keadilan kepada Leon. Untuk memenuhi janji itu, Rimuru memanfaatkan situasi ini. Menurut Rimuru, pasti ada alasan lain dibalik tindakan Leon. Leon tidak berada di pihakku ataupun di pihak musuh. Memahami tindakan Rimuru, akhirnya Leon mengerti dengan mata isyarat Rimuru. Rimuru mengangkat pedangnya ke arah Leon. Saat mata emasnya menatap Leon dalam-dalam, bibir Rimuru bergerak dan berkata, "Sepertinya masih belum cukup meski aku sudah menyampaikan perasaan Susan kepada Leon. Leonku, sepertinya persatuanku denganmu belum berakhir." Selagi Rimuru mengatakan ini, Leon memahami di balik kata-kata Rimuru. Leon bergumam dalam hati. Jadi dia memanfaatkan situasi ini. Walaupun dia tidak begitu mengenaliku, tetapi dia masih percaya kepadaku. Orang ini sungguh berani. Leon tidak suka. Sepertinya Rimuru melakukan ini berdasarkan emosi. Tapi kalau dipikir-pikir, pasti sudah diperhitungkan. Dan itu hanya untuk membedakan kawan atau lawan dalam situasi kacau seperti ini. Leon merasa tidak harus menurunkan kewaspadaannya kepada Rimuru. Dengan semua yang terjadi, dia bisa cukup diandalkan. Leon mengenduskan pedangnya dan mengambil posisi bertarung. Leon mengambil sikap tenang, mengamati wilayah sekitar, mencoba memahami medan perang yang berada dalam kondisi kekacauan. Leon kesulitan membedakan mana teman, yang mana lawan. Leon memberi perintah kepada Silver Knight Alros untuk menggunakan penyadap transkripsi. Alros, bertarunglah dan jangan bunuh musuh. Namun di sisi lain, Leon juga bingung. Leon sama sekali tidak merasakan kehadiran Raja Iblis Luminas. Jika dipikir, situasi saat ini tidak normal. Bagi Leon ini sangat aneh, meskipun tidak tahu jelas siapa pelakunya. Setelah mengamati wilayah sekitar, Leon pun memahami tujuan musuh yang sebenarnya adalah membuatku bertarung dengan Raja Iblis Rimuru. Dalam situasi saat ini, Leon merasa diuntungkan karena dengan mudah Rimuru memahami jebakan ini. Rimuru mencoba memanfaatkan situasi ini untuk mengendalikan situasi. Tepat di hadapan Leon, Rimuru mengenduskan pedangnya ke arah Leon. Leon juga tahu Campbell adalah dalang di balik situasi ini. Leon berkata, "Baiklah, aku akan menaruh kepercayaanku kepadamu kali ini." Bukan hanya Leon satu-satunya yang terjebak dalam kebingungan ini, tapi juga Hinata yang keadaan terus berubah. Dengan Campbell yang mengeluarkan aura yang tidak menyenangkan, dan itu sangat mengerikan. Campbell bertanya kepada Hinata, "Nah Hinata, apa kau tidak bertanya-tanya? Kenapa kau tidak bisa merampas skill apapun dariku?" Mau tidak mau, Hinata harus terkejut. Campbell melanjutkan, "Apa kamu pikir aku tak bisa menemukan rahasiamu? Jadi skill unik di Super Hinata memiliki keunggulan mutlak untuk melawan orang yang lebih kuat. Namun hasil analisis Campbell di masa lalu tidak dapat diterapkan. Logikanya, Campbell lebih kuat dari Hinata. Itu sebabnya Hinata mencoba menggunakan supernya. Jadi alasan kenapa Super Hinata tidak berhasil merampok skill Campbell itu karena di masa lalu Hinata sudah merampas skill Campbell dan menggunakannya kepada orang yang sama. Dengan kata lain, Hinata tidak bisa merampas skill kedua kalinya untuk orang yang sama. Tanpa sadar, Hinata bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi?" Campbell berkata, "Hinata, kau adalah muridku yang paling berbakat, dan kau juga pandai dalam membuat rencana. Namun hanya sedikit yang mencapai levelmu, dan kau masih amatir, Hinata." Mendengar ocehan Campbell,
Hinata sudah tidak sabar. Sebenarnya Hinata masih punya kartu truf. Tapi itu bukan skill untuk merampok, melainkan merampas secara paksa. Dan kali ini Hinata akan benar-benar merampoknya. Hinata melanjutkan dengan serangkaian serangan. Hinata mengubah serangannya menjadi serangan mematikan. Hinata menggunakan Super untuk melemahkan Campbell. Namun analisis skill matematika Hinata gagal dan tidak berfungsi. Dengan kejadian aneh pada skill Hinata, itu sudah membuktikan bahwa Campbell lebih lemah dari Hinata. Namun anehnya, Campbell bisa menggunakan skill yang sama berkali-kali. Hinata bingung apa yang terjadi. Campbell berkata, "Ada apa Hinata? Kau tidak terlihat begitu baik. Kau pandai bertarung saat melawan orang yang lebih kuat darimu. Tapi kau tak pernah mencoba merampas skill lawan yang lebih lemah darimu." Saat ini Hinata benar-benar terpukul. Hinata berkata, "Sepertinya aku terlalu meremehkan orang tua sepertimu." Memang Campbell lebih lemah dari Hinata. Namun Campbell 10 langkah di depan Hinata. Dengan kata lain, Campbell lebih berpengalaman dari Hinata. Dengan begitu, Hinata menyadari bahwa skill Hinata tak bisa merampas pengalaman bertempur. Hinata terus mencoba dan terus bertarung. Seiring berjalannya waktu, pertarungan Hinata dengan Campbell semakin sengit dari sebelumnya. Di sisi lain diperlihatkan Ryan yang masih bernafas. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.